Jadi pada pertemuan kali ini kelompok kita membahas terkait jurnal yang berjudul Comparison Analysis of Total Cholesterol Level Examination between Photometry and Three Parameters Point of Care Testing Device. Kolesterol total adalah komposisi dari berbagai zat termasuk kolesterol, trigliserida, kolesterol LDL dan juga kolesterol HDL. Sebagian besar laboratorium patologi klinik menggunakan teknik fotometer. Namun, pemeriksaan kolesterol juga dapat dilakukan dengan POCT yang menggunakan prinsip kerja teknologi biosensor. Selanjutnya, metode sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 40 sampel serum yang tidak hemolisis dari 40 pasien yang diperiksa kadar kolesterolnya di rumah sakit di Bandung pada periode Februari hingga Maret 2018. Kemudian sampel ini akan diperiksa menggunakan dua alat. Yang pertama, fotometer ELITech Selectra Pro M dan POCT Lipid Pro. Yang pertama, fotometer ELITech Selectra Pro M merupakan fotometer yang digunakan untuk memeriksa kadar kolesterol yang dapat memeriksa sebanyak 266 pemeriksaan per jam. Kemudian, fotometer ini menggunakan reagen yang memiliki spesifikasi dapat memeriksa kolesterol dengan rentang kadar kolesterol 20 hingga 600 mg per desiliter. Untuk prosedurnya, sebanyak 0,5 sampai 50 mikroliter sampel serum dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian memilih pemeriksaan kolesterol dan dilanjutkan dengan mengklik start. Yang kedua merupakan POCT Lipid Pro yang dapat digunakan untuk memeriksa 3 parameter, yaitu kadar kolesterol total, trigliserida, dan juga kolesterol HDL. Waktu pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa kadar kolesterol di POCT selama 2 menit. Kemudian untuk prosedurnya, strip yang ada pada POCT dimasukkan ke dalam alat, kemudian memasukkan kode strip pada alat, dan sampel darah diambil dengan lancing device dan meneteskan sampel pada strip, kemudian hasil akan terbaca setelah 2 menit. Baik, setelah metode yang telah ditentukan, kemudian dilakukan uji linearitas, di mana fungsinya regresi linearitas ini adalah untuk menguji dan memastikan bahwa hubungan kedua variabel ini antara independen dan dependen ini saling berhubungan. Kemudian setelah dilakukan uji regresi linearitas, dilakukan uji bias dan juga uji TEA. Untuk rumus uji regresi linearitas bisa dilihat di. Kemudian dilanjutkan ya untuk uji bias. Jadi uji bias ini mengukur kecenderungan sistematik prediksi model. Apakah nanti cenderung lebih tinggi ataukah nanti cenderung lebih rendah. Kemudian dilakukan uji TEA, yaitu Total Error Approach. Jadi mengukur kesalahan total antara nilai prediksi antara alat yang satu dengan alat yang lainnya. Jadi kedua uji ini antara bias dan juga TEA ini saling berkesinambungan, yang memiliki fungsi untuk menilai performa model prediksi, tapi dengan fokus yang sedikit berbeda. Untuk rumusnya sendiri untuk uji bias bisa dilihat di atas juga. Berikutnya adalah hasil yang dimana pada tabel pertama berisi hasil pemeriksaan dengan menggunakan fotometer, diperoleh standard deviation atau SD sebesar, dan juga coefficient of variance sebesar, serta hasil dari total error allowable sebesar. Kemudian untuk hasil pemeriksaan pada POCT pada tabel 2 diperoleh hasil menggunakan sampel normal, diperoleh sampel dengan nilai SD sebesar, dan juga nilai CV sebesar, serta total error allowable pada pemeriksaan ini sebesar. Nah, jadi pada hasil CV, SD, dan TA bisa dipakai untuk membandingkan dan mengukur suatu sampel pemeriksaan. Kemudian pada tabel 3 berisi hasil rata-rata menggunakan POCT dan juga fotometer. Kemudian pada tabel 3 yang berisi hasil pemeriksaan dengan menggunakan fotometer dan POCT yang dilakukan secara berulang, diperoleh hasil rata-rata menggunakan fotometer sebesar, dan juga rata-rata hasil pemeriksaan dengan menggunakan POCT sebesar. Lalu peneliti juga menghitung hasil intercept sebesar dan juga hasil slope sebesar
serta hasil regresi linear atau R kuadrat sebesar. Nah, selanjutnya juga peneliti menghitung hasil bias yang ditemukan diperoleh hasil sebesar, dan juga untuk total error yang diizinkan pada suatu penelitian yaitu tidak kurang dari 10%, yang dimana pada pemeriksaan POCT diperoleh total error pada sampel yang normal adalah sebesar, dan juga untuk sampel patologis diperoleh hasil sebesar. Nah, dari hasil tersebut bisa dipakai untuk membandingkan dan juga untuk mengukur suatu sampel. Pada diskusi, penelitian ini membahas perbandingan penggunaan fotometer dan POCT untuk mengukur kadar total kolesterol di Rumah Sakit Bandung. Berdasarkan hasil dari penelitian, kedua hal ini menunjukkan hasil yang dapat terima dan memiliki nilai korelasi yang sangat kuat dengan nilai regresi linear atau R2 sebesar 0,995 yang menunjukkan bahwa pengukuran penggunaan fotometer dan POCT menunjukkan hasil yang identik. Baik, pada bagian kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan metode fotometer dan POCT, didapatkan batas toleransi dan juga bias atau ketidakakuratan yang sama, yaitu dengan nilai 0,31%. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari setiap metode, yang pertama adalah dengan fotometer memiliki kelebihan menampilkan hasil pemeriksaan yang lebih akurat, namun memiliki kekurangan terbatas oleh biaya dan juga tempat. Sedangkan dengan metode POCT, ada kelebihan yaitu mudah dilakukan di mana saja dan juga terkesan lebih murah. Namun memiliki kekurangan yaitu kurangnya keakuratan dari data yang dihasilkan, sehingga perlu dilakukan validasi guna untuk memperkuat hasil dari POCT. Sekian dari kami kelompok 1 Kema Klinik Gresik. Jika ada salah dan lupa kami mohon maaf. Karena manusia itu tepatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan Nabi boy. Sekian dari kami kelompok 1 Kema Karena Klinik manusia Gresik. itu tempatnya salah dan lupa. Oh, salah lupa. Udah. Kemudian ini Udah. pada diskusi. Pada diskusi. Bisa 2-3 anjing. Akan dua alat. Yang pertama fotometer elektron. Ya salah kali. Betul. Oh, betul. Enggak salah ngomong. Saya keparan ini pepet. Kadang-kadang hari ini Gunung Bromo, Gunung Gelut, nek trimo ayo gelut, iwak tutuk, iwak udair, astagfirullah. Of some melancholy